kita jumpa lagi seperti biasa. Setiap hari kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama beberapa penanggung jawab halaman Harian Tribun Timur edisi Sabtu 25 Juli 2020. Nah, kita akan mulai dari redaktur politik. Ayo. Besok apa yang diangkat di halaman politik Tribun Timur yang menjadi HL kira-kira? Soal pelantikan dua pejabat Pemprov. Ya, kenapa? Pagi-pagi ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Pak Gubernur kepada pejabat yang baru, Ya. harapan-harapan dan lain sebagainya. Berita lain juga masih terkait perkembangan Pilwa di Makassar, aktivitas calon wali kota, aktivitas calon persorangan Selayar dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang menarik, salah satu yang menarik mungkin terkait Musda Golkar. Oke. Bahwa saja tadi diumumkan Musda Golkar ditunda dan DPD menyerahkan bersurat ke pusat agar pelaksanaannya digelar di Jakarta. Tapi untuk selengkapnya karena menarik itu di halaman 1. Yeah. Apa yang diangkat di halaman kota edisi besok, Odin? Jadi besok itu kita bahas soal kasus kebakaran. Ya. Dari rentet dari selama 7 bulan terakhir, kebakaran di Makassar ini sudah cukup memprihatinkan. 6 korban meninggal, 56 rumah ludes. Selain itu, ada juga soal hewan kurban layak disembelih. Tidak layak atau layak? Tak layak. Tak layak. Oke. Jadi di Makassar, hasil temuan Dinas Peternakan ada 84 hewan kurban tak layak disembelih. Kenapa? Ada yang cacat, tidak memenuhi umur. Tapi semua ternak itu diberi surat tanda kesehatan. Artinya kalau pembeli mau cari hewan ternak untuk dikurbankan, tanya sama pedagangnya, mana suratnya. Kalau punya surat berarti itu memenuhi standar. Oh gitu. Siap. Apalagi yang dibahas? Ada juga soal Kemenak. Jadi Kemenak ini beri penghargaan kepada humas sekabupaten kota yang berinovasi, yang memiliki inovasi terbaik. Penghargaannya itu berupa umroh gratis. Berapa kota? Untuk seluruhnya, cuman ini dia belum detailkan apakah akan membagi 3 hadiah atau 5 hadiah. Cuman baru penyampaiannya bahwasannya ada hadiah umroh gratis. Oke, terima kasih Pak Udin. Siap. Om Mike, apa yang menarik di halaman ekonomi besok yang kita angkat? Oh iya, apa kabar Tribuners? Saya Om Mike, editor Desk Ekonomi. Untuk edisi cetak besok yang menarik di sini adalah Lotte Marpanak menawarkan diskon menarik untuk Anda yang sedang berburu kue lebaran jelang Idul Adha, di mana 2 toples kue lebaran cukup dengan harga 60.000. Jadi harga biasanya 90.000, jadi Anda bisa berhemat 30.000. Kemudian ada juga koleksi terbaru dari Levi's TSM di mana mereka menawarkan koleksi Super Mario yang dengan harga mulai 399 ribuan. Oke. Ada pula diskon 16% di Informa Petarani. Info diskon ini sehubungan dengan rangkaian ulang tahun mereka yang ke-16 tahun untuk semua produk. Oh gitu. Iya. Iya, ada lagi? Baik. Oke, terima Silakan kasih. disimak besok. Oh iya, mantap. Ustaz Kambi, apa yang menarik besok di halaman 1 Tribun Timur? Semuanya menarik. Ya. Di antaranya? Di antaranya selain
peta dukungan terkini kandidat Ketua Golkar Sulsel, kita juga punya informasi dari luar negeri, dari Turki. Apa itu? Tadi Jumat tadi ini dilaksanakan salat Jumat perdana di Hagia Sophia. Oh, ini masjid yang sudah jadi museum dulu. Museum yang dijadikan lagi masjid oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ya. Jadi setelah 86 tahun Ya. pertama kalinya dilaksanakan lagi salat Jumat di Hagia Sophia itu, dan Erdogan hadir Had- sambutan sebelum khutbah Jumat yang membuat histeris ribuan warga Turki. Luar biasa. Saking banyaknya yang hadir, halaman sampai penuh. Mungkin juga karena pelaksanaan salat Jumatnya tetap dengan protokol kesehatan, social physical distancing sampai jaraknya harus renggang, sehingga ribuan warga tidak muat. Bahkan hanya tamu dan undangan yang bisa salat di dalam ruangan Hagia Sophia. Luar biasa. Warga masyarakat memilih salat di luar halaman untuk merayakan kegembiraan mereka itu kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Terus, Setelah ya. 86 tahun ketika museum. Terus di halaman di berita politik itu yang menarik itu apa? Di berita politik ini yang menarik bahwa kita mencoba-coba memprediksi siapa kira-kira kandidat yang diuntungkan dengan tertundanya Musda Golkar Sulsel. Sampai malam ini belum ada kejelasan apakah Musda tetap dilaksanakan atau diundur. Nah, yang pasti tidak dilaksanakan di Makassar. Diserahkan ke DPP, apakah DPP mau melaksanakan di Jakarta sebelum 31 Juli atau ditunda sampai waktu yang sampai selesai corona. Karena tidak dilaksanakan di Makassar itu karena itu pertimbangan zona merah. Zona merah. Itu yang menarik. Ada juga kita punya berita dari Jakarta, 100 tahun Pak PK Ojong. PK Ojong. Ya, sekarang kalau orang-orang kritis di Sulsel ini, di Makassar ini, tahu betul siapa itu beliau itu. Pak PK Ojong, pendiri Kompas Gramedia, yang terkenal sangat kritis sekali, sampai beberapa kali bikin media dan medianya diberi oleh Presiden Soekarno karena sangat mengeritik terhadap kebijakan Orde Lama. Itu juga kita sajikan di halaman 1. Oke, terima kasih Ustaz Kambi. Sukses selalu Tribun Timur. Ciao.